Nama saya Resti Apriantin, PM 1813031040. Kali ini saya akan mengerjakan siklus pada bulan Maret sebagai UTS praktik akuntansi. Kalau gitu kita langsung masuk aja ke soalnya, yaitu Barista Laundry merupakan usaha yang menyediakan jasa antara lain cuci kering 6.000 per kilo, setrika 8.000 per kilo, cuci setrika 10.000 per kilo. Barista Laundry dibuka pada awal Maret 2020 dengan modal awal 250 juta dengan pemilik yang bernama Nona Saviola. Kebijakannya yang pertama, metode pencatatan perlengkapan menggunakan metode real. 2. Metode pencatatan pembayaran di muka menggunakan metode nominal. 3. Metode pencatatan penerimaan di muka menggunakan metode nominal. 4. Pembelian peralatan jika lebih dari sama dengan 1 juta diakui sebagai aset tetap berwujud, dan jika pembelian peralatan kurang dari 1 juta maka diakui sebagai perlengkapan. 5. Pemeliharaan dan perbaikan aset tetap berwujud lebih dari sama dengan 750 diakui sebagai aset tetap, dan jika kurang dari 750 maka diakui sebagai beban terjadinya. 6. Perhitungan penyusutan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa. Estimasi umur ekonomis masing-masing aset, antara lain kendaraan umur ekonomisnya 5 tahun, mesin cuci 8 tahun. Kalau gitu kita masuk ke soal yang pertama. Pada tanggal 1 Maret, Nona Saviola menginvestasikan uang tunai sebesar 250 juta. Berarti masuk kas pada modal. Kasnya bertambah, modalnya bertambah. 2 Maret, Nona Saviola membeli 3 unit mesin cuci Sharp senilai 3 juta dan juga membeli 3 unit mesin pengering senilai 5 juta secara tunai. Jadi masuknya peralatan pada kas. Yang pertama tuh mesin cuci 9 juta di debit karena dia itu ada 3 kan, 3 kali 3 kan 9 juta. Terus yang kedua itu mesin pengeringnya ada 3 dikali 5 juta jadi 15 juta. Kasnya berkurang jadi 24 juta karena 9 tambah 15 24 juta ya. Terus lanjut aja ke nomor 3, membeli setrika uap laundry 3 unit 3.200.000. Berarti peralatan setrika pada kas 9.600.000 karena dia ada 3 unit. Terus kasnya berkurang karena belinya tunai. Nah, langsung aja kita ke tanggal 4. Berhubung memo saya habis, jadi saya lanjutnya pakai suara ya, Bu. Pada tanggal 4 Maret membeli perlengkapan laundry, timbangan, sabun cuci, pewangi pakaian, hanger, jemuran, dan lainnya senilai 6 juta secara tunai. Berarti mempengaruhi perlengkapan pada kas. Perlengkapan yang bertambah, kasnya berkurang sebesar 6 juta. Tanggal 6 membeli kendaraan senilai 20 juta. Berarti kendaraan pada kas. Kendaraannya bertambah di debit, kasnya berkurang di kredit. Terus tanggal 8 menyewa ruko untuk kegiatan usaha laundry selama 2 tahun senilai 48 juta secara tunai. Berarti beban sewa dibayar di muka, pada kas 48 juta. Oke, kita lanjut ke tanggal 10. Menerima jasa laundry antara lain jasa cuci setrika 5 kilo tunai, 5 kilo kredit. Setrika aja 7 kilo tunai, 8 kilo kredit. Terus jasa cuci kering 8 kilo tunai. Berarti kita masukinnya itu tuh pada tanggal 10 itu tuh kasnya sebesar 154.000 karena kita jumlahin yang tunai-tunai nih, 5 kilo dikali jasa setrika tadi. Cuci setrika ada 5 kilo, setrika 7 kilo. Yang 5 kilo itu 10 kali 5, 50, ditambah jasa setrikanya 8.000 kali 7, 49. Terus jasa cucinya itu 6.000 kali 8, 48. Setelah kita tambahin jadinya 154. Piutang itu tuh yang kredit sama kita, yaitu 5 kilo jasa cuci setrika, yaitu 6 kali 5 30. Terus jasa setrikanya 8 dikali 8 48. Berarti piutangnya itu ada 114.000.
Nah, jadi pendapatan keseluruhannya itu 268. Jadi pada tanggal 10 itu kas piutang pada pendapatan. Selanjutnya tanggal 12. Pada tanggal 12 ini terdapat lagi menerima pendapatan jasa cuci setrika 5 kilo tunai, jasa setrika 4 kilo tunai, jasa cuci kering 6 kilo tunai. Kita kaliin yang tunai-tunai ini sama harga asli setrika per kilonya ya, cuci setrika per kilonya. Akhirnya dapat nih 118.000. Terus itu piutang ini yang kreditnya 3 kilo cuci setrika sama jasa setrika 2 kilo, hasilnya 46.000. Jadi total pendapatannya itu ada 164. Tanggal 14 membayar beban utilitas senilai 1.500.000 secara tunai. Berarti beban utilitas pada kas 1.500.000. Tanggal 16 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10 atas jasa cuci setrika 5 kilo dan jasa setrika 8 kilo. Jadi pada tanggal 10 tadi kan ada yang piutang tuh, jadi dia dilunasin pada tanggal 16 ini. Berarti kas kita bertambah 114.000, terus piutang kita berkurang 114.000. Nah, pada tanggal 18 membeli perlengkapan laundry, sabun, cuci, pewangi, pakaian sebesar 500.000 secara tunai. Berarti perlengkapan pada kas perlengkapan kita bertambah 500, terus kas kita berkurang 500. Tanggal 19 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 12 atas jasa cuci setrika 3 kg dan jasa setrika 2 kg. Cuci setrika 3 kg kan 10 kali 3 30, terus jasa setrikanya itu 8 kali 2 16, berarti 46.000. Kas kita tambah, terus piutang kita berkurang 46.000. Tanggal 20 kita nerima jasa laundry lagi. Seperti biasa kita akan menghitung yang tunai-tunai kan ada jasa cuci setrika 10 kilo, berarti 8 kali 10 80, terus jasa cuci keringnya 6 kilo 8 kilo dikali 6.000 berarti 48. Berarti pada tanggal 20 ini kas kita bertambah 148.000. Terus piutang kita yang kreditnya nih kita hitung, yang jasa setrika 8 kilo 8 kali 8 48, jasa cuci kering 5 kali 6 berarti 30, berarti piutang kita 94.000. Jadi pendapatan kita keseluruhan tuh 242. Tanggal 22 menerima pelunasan atas transaksi jasa cuci kering tanggal 20. Tanggal 20 tadi kan cuci keringnya itu yang kredit 5 kilo, berarti kita kali 6 per kilo berarti 30, berarti tanggal 22 itu kas kita bertambah 30.000, terus piutang kita berkurang 30.000. Selanjutnya tanggal 24 Maret menerima pelunasan atas transaksi jasa setrika 5 kg tanggal 20. Berarti tanggal 24 ini kas kita bertambah 40.000, terus piutang kita berkurang 40.000. Selanjutnya tanggal 25 menerima pelunasan atas transaksi jasa setrika 3 kilo tanggal 20. Berarti jasa setrika kan 8 dikali 3 24, berarti kas kita bertambah 24.000, piutang kita berkurang 24.000. Selanjutnya tanggal 26 kita menerima jasa laundry lagi. Kayak ya, tanggal 26 setelah saya jumlahkan yaitu yang tunai-tunai dan yang kredit-kredit, sehingga saya mendapatkan hasil yaitu kasnya bertambah 232.000, piutang kita juga bertambah 204.000, sehingga pendapatan kita juga bertambah jadi 436.000. Selanjutnya kita ke tanggal 28, pengambilan uang untuk keperluan perbaikan kendaraan pribadi senilai 1.250. Berarti prive ya, prive-nya bertambah, kas kita berkurang, berarti prive pada kas. Tanggal 29 menerima pelunasan atas transaksi jasa cuci setrika 8 kilo pada tanggal 26.
Berarti pada tanggal 29 itu kas pada piutang, karena kas kita nambah 80.000, piutang kita ngurang 80.000. Terus selanjutnya tanggal 30 membayar gaji 5 karyawan senilai 3 juta secara tunai. Berarti beban gaji pada kas sebesar 15 juta karena dikali 5 ya, 3 juta kali 5 15. Terus itu tanggal 31 Maret menerima pelunasan atas transaksi jasa setrika tanggal 26 8 kg. Berarti tanggal 31 itu tuh 94.000 kas pada piutang. Soal pun berakhir dan totalnya adalah 377.388 juta dan balance. Oke, kita lanjut ke buku besar. Jadi di buku besar ini kita tuh akan mengelompokkan setiap akun per akun ya. Jadi misalnya setiap transaksi yang berhubungan dengan kas semuanya dimasuk ke akun kas. Dan dimana nanti semua saldonya akan kita masukkan ke neraca saldo atau saldo akhirnya ya. Seperti yang ada di jurnal umum pada tanggal 1 itu terdapat setoran modal yang pengaruhi kas. Jadi ada kas di debit sebesar 250 juta dan tanggal 2 juga ada pembelian peralatan yang pengaruhi kas secara tunai, jadi dia kredit 24 juta. Jadi pada saldonya 250 harus dikurang 24.000, jadi hasil 226 juta. Begitupun seterusnya, sehingga didapatlah hasil saldo akhirnya pada akun kas yaitu 125.230. Selanjutnya ada piutang. Pada piutang ini ada di tanggal 10, 12, 16, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 29 dan 31. Saldo akhirnya 30.000. Terus pada perlengkapan laundry saldo akhirnya 6.500.000. Lalu pada peralatan mesin cuci 9 juta, mesin pengering 15 juta, setrika 9.600.000, kendaraan 20 juta, modal 250 juta, prive-nya 1.250.000. Terus ada juga pendapatan jasa dengan saldo akhirnya 1.110.000. Terus ada juga beban gaji yang saldo akhirnya 15 juta. Terus ada juga beban utilitas saldo akhirnya 1.500.000, beban sewa dibayar di muka saldonya 48 juta. Nah, selanjutnya saldo-saldo tadi yang sudah kita hitung per akun dimasukkan ke dalam neraca saldo, kemudian ditotal sehingga dihasilkan totalnya yaitu 200.051.110 dan ini balance. Lanjut ke jurnal penyesuaian, ada 3. Untuk jurnal penyesuaian kita bisa lihat soalnya pada informasi data per 31 Maret yaitu perlengkapan tersisa senilai 2 juta. Berarti tadi kan perlengkapannya ada 6.500.000. Tinggal kita kurang 2 juta. Jadi dapat kita ketahui jadi beban perlengkapannya adalah 4.500.000 per perlengkapan laundry 4.500.000. Yang nomor 2 itu penyusutan mesin cuci dan kendaraan. Mesin cuci dan kendaraan dapat kita ketahui dengan cara menghitung berdasarkan umur ekonomisnya, sehingga didapat beban penyusutan mesin cuci pada
akumulasi penyusutan mesin cuci sebesar 93.750 dan juga beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 333.333 ribu. Dan yang terakhir itu adalah sewa yang belum terpakai senilai 46 juta. Jadi tinggal kita masukkan ke jurnal penyesuaian sewa dibayar di muka pada beban sewa sebesar 46 juta. Baiklah, selanjutnya adalah neraca lajur atau lembar kertas kerja. Oke. Jadi pada neraca lajur ini ada beberapa kolom ya yang dijadikan satu. Yang pertama itu ada neraca saldo. Pada neraca saldo ini tinggal kita pindahin dari yang barusan kita gunain. Terus selanjutnya ada ayat jurnal penyesuaian yang barusan kita pelajarin, itu tinggal dimasukin ke sini sesuai akun-akunnya. Terus itu ada neraca saldo disesuaikan. Jadi berdasarkan neraca saldo dan juga AJP. Neraca saldo, akun tersebut bersaldo debit, sedangkan pada AJP dia bersaldo kredit, maka harus dikurangkan. Dan perbandingannya atau selisihnya itu tergantung besarnya di kreditnya atau debitnya, maka di situ dia akan diletakkan. Selanjutnya adalah kolom laba rugi. Laba rugi ini hanya memasukkan akun-akun beban dan pendapatan. Dan yang terakhir adalah kolom neraca. Neraca ini memasukkan akun-akun aktiva dan pasiva seperti harta, modal, utang, terus itu akumulasi penyusutan kendaraan dan mesin cuci, seperti itu. Pada kolom neraca dan juga laba rugi akan menghasilkan tidak balance. Jadi mereka harus dibandingkan atau dibuatkan selisih untuk dijadikan balance kembali. Dengan begitu semua jawabannya dan jumlah totalnya balance. Selanjutnya kita akan ke laporan keuangan. Yang pertama ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini sebenarnya sangatlah mudah, yaitu hanya mengurangkan antara pendapatan dan juga beban, maka akan menghasilkan laba rugi. Seperti yang kita ketahui, pendapatannya di sini adalah 1.110.000 dan jumlah beban-bebannya, beban operasionalnya ada beban sewa 2 juta, beban perlengkapan 4.500.000, beban penyusutan mesin cuci ada 93.750 dan juga beban penyusutan kendaraannya 333.333, sehingga jumlah beban penjualannya ada 6.927.083 rupiah. Sedangkan pada beban administrasi dan umum ada beban gaji sebesar 15 juta ditambah beban utilitas sebesar 1.500.000, sehingga bebannya berjumlah 16.500.000. Nah, beban administrasi ini kita jumlah dengan beban operasional sehingga hasilnya 23.427.083. Kemudian kita dapat mengurangkan antara pendapatan dan juga bebannya sehingga dihasilkan berupa rugi yaitu 22.317.083 rupiah. Oke, udah selesai. Selanjutnya kita akan mencari laporan perubahan modal atau ekuitas. Dalam laporan ini kita harus mengurangkan antara modal dengan jumlah perubahan modalnya.
Untuk mengetahui perubahan modalnya, kita dapat menambahkan laba atau rugi dari yang kita cari tadi dengan price. Nah, yang kita ketahui di sini modalnya adalah 250 juta dan labanya alias ruginya di sini ada 22.317.83 rupiah dan price-nya adalah 1.250. Dengan begitu perubahan modalnya itu ada 23.567.83. Jadi tinggal kita kurangin 250 juta dikurang 23.567.83 rupiah, sehingga diketahui modal Nona Saviola per 31 Maret 2020 adalah 226.432.917. Oke, selanjutnya kita akan membuat laporan neraca. Laporan neraca ini adalah membandingkan antara aktiva dan pasifanya. Di sini sudah kita lihat bahwa aktiva atau asetnya itu balance dengan kewajiban dan ekuitasnya, yaitu 226.432.917 rupiah. Selanjutnya kita akan membuat jurnal penutup. Jurnal penutup ini dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara dan juga akun pembantu modal. Misalnya itu kalau akun nominal itu ada pendapatan dan beban, dan akun pembantu modalnya ada private dan ikhtisar laba rugi. Oke, setelah kita membuat jurnal penutup, selanjutnya kita akan membuat neraca saldo setelah penutupan yang bertujuan untuk memastikan bahwa jumlah saldo yang ada di buku besar benar-benar seimbang. Jadi kita tuh harus mastiin walaupun udah ditutup, tapi saldo kita ini harus tetap seimbang. Jadi di sini ada kas, piutang, perlengkapan, akumulasi penyusutan mesin cuci dan kendaraan, sewa dibayar di muka, mesin cuci, mesin pengering, setrika, kendaraan, dan juga modal. Nah, dari situ kita total dan kita dapat totalnya yaitu 226.860 dan sisi debit dan kreditnya balance. Selanjutnya adalah jurnal pembalik. Pada jurnal pembalik ini kita tuh harus membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca tuh biar nggak terjadi akun ganda. Jadi di sini tuh ada beban sewa dan sewa dibayar di muka, biar nggak ganda kita taruh ke pembalik. Selesai deh. Sekian penjelasan saya tentang perusahaan jasa barista laundry pada periode Maret. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.